Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nama saya Aji Purbo Cahya. Hari ini saya akan menjelaskan mengenai tugas saya tentang KNN atau Key Nearest Neighbor. Oke, yang pertama ini adalah dataset dari kelompok kami. Ini mengenai sosmed time atau itu waktu bermain sosmed dan waktu makan. Jadi ini akan outputnya yaitu mengenai kerajinan seseorang rajin atau enggaknya sesuai dengan waktu yang dihabiskan dia. Kemudian ini ada grafik penyebarannya, terus ya dia yang outputnya ya yaitu 12 sampel, kemudian yang tidak ada 10 sampel. Kemudian ini adalah dataset setelah dilakukan eliminasi, yaitu ada 10 sampel ya dan 10 sampel tidak. Nah, kemudian untuk nilai K pada K-Vault, di sini saya menggunakan nilai K-nya itu 5 karena kalau dia dibagi 5 itu terdapat setiap bagiannya itu mempunyai 4 sampel, terus kemudian dia trennya 80% sama 20%, jadi sama sesuai dengan kebanyakan tes yang menggunakan K-Vault, yaitu 80% dan 20%. Kemudian nilai K pada KNN ini menggunakan nilai 2, 3, 4, sama 5. Oke, kemudian ini adalah coding menggunakan Python untuk proses KNN dan K-Vault cross validation-nya. Ini yang pertama ini adalah import untuk KNN-nya menggunakan K-Neighbor classifier. Kemudian yang kedua ini adalah untuk cross validasinya untuk K-Vault-nya. Kemudian pandas ini untuk memasukkan datasetnya, dan matplotlib ini untuk plotnya atau menampilkan grafiknya nanti. Oke, yang pertama itu seperti biasa menampilkan dataset menggunakan panda read CSV. Kemudian nilai X ini adalah nilai dari inputnya, yaitu sosmed time dan waktu makan tadi. Itu ada di kolom nomor 1 dan kolom nomor 2. Kemudian Y ini adalah nilai outputnya, itu ada di kolom nomor 3. Kemudian untuk K range ini adalah nilai K pada KNN, itu menggunakan dari 2 sampai 5. Ini 6 ini tidak termasuk, dia 2 sampai 5. Kemudian K-score ini untuk menyimpan nilai dari akurasinya nanti, akurasi dari K-Vault cross validation-nya nanti. Nah, ini masuk ke dalam ulangan for. Ketika nilai K ada di dalam range-nya tadi 2 sampai 6, dia akan memasukkan, pertama dia akan melakukan klasifikasi KNN-nya menggunakan K-Neighbor classifier ini. Kemudian nilai dari N-Neighbor-nya ini atau K-nya ini diisi dengan nilai K nanti perulangannya itu. Kemudian scores ini adalah nilai dari akurasinya setiap perhitungannya, scores. Kemudian ini menggunakan cross-val score ini untuk K-Vault cross validation-nya, perhitungnya menggunakan cross-val score. Kemudian KNN ini hasil dari klasifikasi tadi, kemudian sampel X dan sampel Y. Kemudian CV5 ini adalah CV sama dengan 5 ini adalah nilai K dari K-Vault-nya, dia dibagi menjadi 5 bagian. Kemudian nama scoringnya itu akurasi.
Kemudian ini dikali 100 agar dia menjadi akurasi persen atau 100%, karena hasil biasanya dia antara 0 sampai 1. Kemudian keyscore appends ini untuk memasukkan nilai skornya tadi ke dalam array keyscores. Kemudian min ini ditunjukkan dia agar mencari rata-ratanya setiap k dari KNN nya itu. Misalnya dia 2 di bagian 1, bagian 2, bagian 3, nanti dicari rata-ratanya, kemudian dia dimasukkan ke array keyscores. Kemudian ini seperti biasa plotnya. Untuk melihat grafiknya, plot dari X nya itu K range atau K nilai K KNN, kemudian Y nya itu scores atau akurasinya. Oke, kita jalankan. Nah, ini adalah grafik akurasi dari KNN. Dia ada 100% sama 90%. Nah, kemudian di sini juga saya tampilkan nilai matriks yang dihasilkan dari K-Vault tadi. Ini adalah iterasi pertama. Bukan iterasi pertama. Ini adalah nilai untuk K sama dengan 2. Ini untuk K sama dengan 3. Kemudian ini K sama dengan 4, dan terakhir K sama dengan 5. Nah, seperti ini sudah saya salin ke PPT nya. Dia iterasi pertama, dia kalau bernilai 2 dia akan mencapai 100%. Kalau kedua juga, iterasi kedua juga 100%, dan seterusnya. Nah, ini untuk nilai dari iterasi kedua atau bagian 2 itu, bagian 2, 3, sama 5 dia mendapatkan 100% semua. Nah, ini adalah grafiknya tadi saya ubah ke dalam PPT. Dia kalau nilai K-nya 2 dia akan 100%, kemudian 3, 4, sama 5 dia akan mencapai 90% semua. Nah, kesimpulannya, akurasi pada klasifikasi KNN dengan menggunakan metode K-Vault ini mencapai 100% pada K sama dengan 2, dan selain itu akurasi 100% nya juga didapat dari iterasi kedua, ketiga, dan kelima pada semua K yang digunakan. Jadi K berapapun itu, K 2, 3, 4, atau 5, dia akan mencapai 100% pada iterasi kedua, 3, sama 5. Nah, apa yang menarik ini saya dapat mengetahui itu kalau misalnya data sampel yang dipakai itu dia dipakai tes train sama tesnya itu bagiannya berbeda, dia juga akan berbeda juga. Kemudian nilai K-nya itu, pemilihan nilai K-nya juga sangat berpengaruh pada nilai akhir. Jadi itu saja dari video kali ini, kurang lebihnya saya mohon maaf. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.